Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sakit. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Main lagi yuk. Ayo. Ada apa ya? Ini Bu, ada sedikit rezeki dari kami, mohon diterima. Makasih banyak ya, Neng ya. Iya Bu, kami permisi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita makin sering melihat ustadz dan pendakwah yang dalam pengajiannya itu bukannya fokus membahas tentang Islam, tapi justru malah membahas agama lain, membicarakan agama lain, tapi dengan cara yang merendahkan gitu loh. Dan ini bisa merendahkan agama lain tersebut gitu loh. Ini modelnya bisa bermacam-macam. Misalnya membicarakan agama lain, misalnya Kristen ya, dengan prasangka dan kebodohan gitu, ignorance gitu. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat ketika dia bilang bahwa orang Katolik itu ke gereja hari Minggu karena menyembah Santo Domingos gitu. Bisa juga dalam bentuk merendahkannya dalam bentuk menghina agama lain tersebut, agama Kristen gitu ya. Ini seperti dilakukan Ustadz Abdus Somad yang bilang bahwa di salib itu ada, di balik salib itu ada jin kafir. Atau merendahkan dengan cara menjadikan agama lain sebagai bahan tertawaan, seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab yang bilang bahwa ya Yesus itu siapa bidannya gitu. Juga yang banyak sekali terjadi sekarang itu mu'alaf, orang baru masuk Islam terus didaulat menjadi ustadz dan atau ustadzah gitu dan mendapat mimbar untuk bicara di pengajian untuk jelek-jelekin agama mantannya, agama dia sebelumnya gitu. Gejala ini menjadi ironis karena di sisi lain kalau ada pengikut agama lain merendahkan Islam, entah itu melecehkan Nabi Muhammad atau menyatakan sesuatu yang dianggap menghina ya, itu langsung wah kemarahan luar biasa, langsung protes, maki-maki dan kemarahan di banyak tempat gitu. Jadi ini sesuatu yang menjadi gejala kehidupan beragama belakangan ini. Nah, untuk menyikapi persoalan tadi, saya kira kita perlu melihat masalahnya dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang Al-Quran terutama. Bagaimana sih sebenarnya sikap orang Islam yang merendahkan agama lain itu menurut Al-Quran? Nah, saya ingin mengutip sebuah ayat yang menurut saya secara eksplisit membahas soal ini, yaitu Al-An'am 108. Dan ayat ini bunyinya adalah sebuah seruan untuk tidak melakukan maki-maki atau merendahkan agama lain, sesembahan agama lain, karena dengan begitu maka itu mendorong pengikut agama lain melakukan hal yang sama, memaki-maki Tuhan Islam, gitu, memaki-maki Allah. Gitu. Jadi intinya kalau tidak mau agama Islam itu dimaki-maki, tidak mau agama Islam dilecehkan, jangan memaki-maki Tuhan agama lain, jangan melecehkan keyakinan agama lain. Itu pesan dari Al-An'am 108 tadi. Ayat Al-An'am 108 itu menjadi penting sekali dan perlu kita dalami apa sebenarnya kandungan maknanya. Dan cara terbaiknya adalah dengan melihat penjelasan dalam tafsirnya. Dan saya ingin mengutip sebuah tafsir dari Imam Al-Qurtubi, seorang ulama Andalusia abad 13 ya. Jadi Al-Qurtubi menyatakan begini, pernyataan firman Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan memaki-maki sesembahan selain Allah, itu adalah sebuah larangan, nahyun. Dan Allah melarang umat Islam memaki-maki sesembahan agama lain karena kalau misalnya, dan ini alasan menurut saya menarik ya, kalau misalnya itu dilakukan, maka yang akan muncul adalah
Allah akan dimaki-maki oleh mereka gitu. Jadi ini alasan utama yang dinyatakan di situ. Kemudian penjelasan Qurtubi selanjutnya tentang asbabun nuzul ayat tersebut ya. Jadi ini salah satu versinya adalah jadi kafir Quraisy mengatakan kepada Abi Thalib pamannya Nabi Muhammad ya. Imma antantahiya Muhammadan wa ashabahu an sabbi alihatina wal ghaddi minha wa imma an nasubba ilahahu wa nahjuahu. Kemudian fanazalat al-ayah. Jadi atau kamu menghentikan Muhammad dan para sahabatnya untuk melakukan maki-maki Tuhan kami gitu. Atau kami yang akan memaki-maki balik mereka. Ini ancaman orang Quraisy, kafir Quraisy kepada Abi Thalib. Lalu turunlah ayat tersebut. Nah, yang menarik itu dalam uraian Al-Qurtubi selanjutnya, dia bilang ulama berpendapat, qalal ulama'u hukmuha baqin fi hadhil ummah ala kulli halin. Hukum larangan memaki-maki agama lain, sesembahan agama lain itu permanen. Berlaku terhadap umat Islam dalam setiap kesempatan sampai sekarang gitu loh. Famatakanal kafiru fi manaatin wa khifa ayyasubbal islama awin nabiyya alaihi salatu wassalam awillaha azza wa jalla fala yahillu li muslimin ayyasubba sulbanahum wala dinahum wala kana isahum. Nah, bagian ini yang menarik. Jadi manakala non-muslim atau orang kafir itu dikhawatirkan melakukan memaki-maki Islam, memaki-maki Nabi, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi seperti itu, maka upaya muslim untuk memaki-maki itulah sesuatu yang haram gitu loh. Fala yahillu, maka tidak boleh, maka haram, maka tidak halal bagi orang Islam melakukan tindakan mencela, mencaci maki, menista, merendahkan sulbanahum, salib mereka, yaitu salibnya orang Kristen tadi. Dan tidak boleh juga melakukan maki-maki terhadap agama mereka. Tidak boleh juga melakukan maki-maki terhadap atau melecehkan terhadap gereja mereka. Ini pernyataan menarik menurut saya. Jadi larangan memaki-maki itu sifatnya permanen sampai sekarang. Dan yang dilarang itu bukan hanya memaki-maki Tuhan ya, bukan hanya melecehkan Tuhan, tapi melecehkan salib seperti yang dilakukan oleh Abdus Somad gitu misalnya, kemudian melecehkan agamanya, melecehkan ajaran agama, melecehkan Yesus dan seterusnya, melecehkan gereja dan seterusnya. Ini sesuatu yang haram dilakukan oleh orang Islam gitu. Ini pernyataan Imam Qurtubi ya. Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari kutipan kitab tafsir Al-Qurtubi ini? Di sini berlaku sebuah prinsip yang menarik ya. Jadi intinya kan tadi sudah saya singgung, kalau umat Islam tidak mau Islam dilecehkan, direndahkan, dimaki-maki, maka ya jangan melakukan hal yang sama, jangan melakukan maki-maki, melecehkan, menistakan agama lain, keyakinan agama lain gitu. Ini yang mungkin bisa kita sebut sebagai prinsip emas atau golden rules dalam Quran terkait hubungan antar agama ya. Jadi intinya jangan melakukan sesuatu yang apabila orang lain melakukannya terhadapmu, kamu nggak suka. Jadi kalau kamu nggak suka agamamu dilecehkan, keyakinan imanmu direndahkan, dinista oleh orang lain, ya kamu jangan melakukan penistaan terhadap agama lain gitu. Dan ini prinsip etis golden rule ini, aturan emas ini sebenarnya tidak hanya dalam Islam, di berbagai agama juga ada. Dan misalnya di dalam Kristen juga malah saya kira jelas dinyatakan, misalnya di Matius 7:12 ya. Di situ disebutkan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Lagi pula kan kita tahu bahwa dakwah itu pada dasarnya kan mengajak, bukan mengejek.
Quran sendiri bilang bahwa berdakwahlah dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dan dengan mau'izah hasanah. Ya, ini kalimat yang sering disebut ya, dengan penuturan, pitutur yang baik, bukan ejekan terhadap kelompok lain gitu, terhadap agama lain gitu. Dan kalaupun toh kita terlibat ke dalam perdebatan atau perbincangan dengan pengikut agama lain, lakukanlah dengan cara yang baik gitu loh, dengan cara yang tidak merendahkan agama lain. Dan upaya semacam ini bukan berarti bahwa orang Islam itu lantas mengimani keyakinan agama lain, bukan, tapi ini menghargai keyakinan agama tersebut, melihat agama lain dari perspektif pemeluknya gitu. Karena memang lagi-lagi saya ingin kembali kepada Al-An'am 108 tadi kan, ada petikannya yang bilang, ya ini sesuai dengan petikan ayat Al-An'am 108 ya, yang berikutnya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami jadikan setiap umat itu menganggap baik tindakan mereka, amalan mereka, agama mereka gitu. Jadi kenapa sikap saling menghormati itu penting, sikap tidak menista agama lain itu penting, karena bagi orang Islam itu memang ya keyakinannya yang paling benar gitu. Tapi bagi orang non-Muslim, bagi orang Kristen, keyakinan mereka lah yang paling benar. Bagi orang Yahudi juga sama, keyakinan agama Yahudi lah yang benar, dan seterusnya gitu loh. Jadi karena Tuhan sendiri, Allah sendiri sudah menjadikan tadi bagi setiap umat itu sebuah sikap menganggap baik agamanya mereka masing-masing, ya kita hormati gitu, kita hargai itu gitu. Jadi intinya, kalau memang mau berpatokan kepada Al-Quran nih, ustadz atau pendakwah atau ulama yang membicarakan agama lain, ya jangan merendahkan lah, jangan menista agama lain, jangan mengolok-olok agama lain, karena kita juga kan umat Islam nggak suka kalau agama kita diolok-olok, direndahkan, dan dinista. Dan sebelum saya menutup acara ini, saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, bagi umat Islam ya, bagi saudara-saudara Muslim, dan selamat kenaikan Isa Al-Masih bagi umat Kristen. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.